Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana kemarin kita berbicara atau membahas tentang salah satu dari ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam, maka malam hari ini juga kita akan melanjutkan majelis taklim kita, yaitu majelis taklim Ribat Al-Murtadha, dalam pembahasan ilmiah syariat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan khususnya juga dan pada umumnya adalah umat Islam di mana saja berada. Malam hari ini sebagaimana kemarin-kemarin kita akan membahas salah satu dari artikel yang saya tulis beberapa saat yang lampau. Untuk tema kali ini saya beri judul sedang-sedang sajalah hidup di dunia. Maksudnya hidup di dunia ini jangan terlalu berambisi terhadap kehidupan dunia, ya, tapi juga jangan terlalu meninggalkan sampai melupakan dunia sama sekali juga, ya, tidak begitu ajarannya, ya. Tapi ya sedang-sedang sajalah, ini bahasa anak muda, ya, sedang-sedang sajalah di dalam urusan dunia. Beda dengan urusan akhirat, kita harus berlomba-lomba sekuat tenaga, kita harus memperdalam urusan akhirat, ya dak? Jangan sampai urusan akhirat dikalahkan oleh urusan dunia. Karena itu saya persilakan Ustaz Burhanuddin untuk membacanya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sedang-sedang sajalah hidup di dunia, karya Kiai Haji Lutfi Basori. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah, ternyata hidup di dunia ini tidak mudah, ya. Walaupun saya katakan sedang-sedang sajalah, ternyata ancaman juga dari Allah SWT, ya. Hidup di dunia ini tidak mudah. Tadi ayat yang dibacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridul hayatad dunya wazinataha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, maksud zinataha itu dengan segala gemerlap dunia, inginnya itu aja, ya, hidup di dunia inginnya cuman gemerlap dunia, hiruk pikuk dunia, egoisme pribadi untuk meraih dunia. Kata Allah SWT, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, nuwaffi, akan kami beri. Apa itu? Bagi mereka, masih bagi orang yang berlomba-lomba meraup dunia, gemerlap dunia ini, akan kami beri sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka rajin, ya, itu semakin diberi banyak oleh Allah SWT fiha, di dunia ini. Jadi Allah SWT mempersiapkan bagi orang yang benar-benar hidupnya untuk dunia, dunia dan dunia. Maka itu orang yang rajin bekerja akan kaya dan semakin kaya, begitu. Tapi wahum fiha la yubkhasun, ya, sedangkan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan oleh Allah. Orang yang suka rajin bekerja akan diberi sesuai dengan pekerjaannya, ya. Semakin rajin keinginannya, kemungkinan besar Allah akan memberinya. Berbeda dengan orang yang malas mencari pekerjaan. Kalau pekerjaan dia malas, ya tidak banyak diberi yang banyak, ya. Tapi kalau dia rajin mengumpulkan, akan diberi oleh Allah.
Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Naudzubillah min dzalik. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam kehidupannya itu hanya mencari dunia, dunia dan dunia, tidak ada kalimat akhirat sama sekali. Sesungguhnya bagi mereka itu tidaklah mendapatkan apa-apa kelak di akhirat kecuali neraka. Jadi orang yang orientasi hidupnya hanya dunia, 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 itu akan disiapkan tempat duduknya atau rumahnya di neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Wa habita ma sana'u fiha, dan Allah akan menghapus semua apa yang dia kerjakan, maksudnya menghapus untuk akhirat ya. Fiha, di dunia, artinya dia seperti pekerjaan yang orang melihat, oh ini giat sekali, oh ini rajin, tapi karena orientasinya dunia, itu tidak akan membawa kemanfaat di akhirat nanti. Karena apa? Tempatnya dia di neraka. Wa butlanu makanu ya'malun, dan dianggap batal, alias tidak bermanfaat, tidak punya arti di hadapan Allah SWT. Karena apa? Karena hidupnya hanya untuk menyembah dunia, dunia dan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Jadi perlu ya, kita ini hidup di dunia boleh, mencari kekayaan boleh, asalkan tidak sampai meninggalkan kehidupan akhirat, persiapan untuk hidup di akhirat. Begitu kurang lebih. Silakan Ustaz. Sering kita mendengar orang yang mengatakan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sebentar atau sementara. Maksudnya jika dibandingkan dengan kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Karena itu sangatlah salah jika ada seseorang yang lebih mementingkan kehidupan duniawi tanpa peduli dengan kehidupan akhiratnya, hingga enggan mempersiapkannya. Baik, perhitungan ya, perhitungan hidup di dunia dengan di akhirat itu sangat berbeda. Jangankan begitu, hidup di dunia, nggak usah kita bicara perbandingannya dengan di surga atau neraka, dengan hidup di kuburan, di alam kubur, itu juga berbeda. Orang hidup di dunia rata-rata ini tidak lebih dari 100 tahun umumnya ya. Kalau saya bicara orang Indonesia ya, umumnya orang tua itu paling tua rata-rata itu 70 tahun. Walaupun ada yang lebih dari itu, ayah saya wafatnya usia 95 tahun kurang lebih, tapi itu kan satu dari sekian ribu orang. Tapi umum secara masyarakat itu tidak lebih dari berapa? 70 tahun. Ya dah, ini kalau kita bicara usia tua. Tapi bagaimana kematian masyarakat di Indonesia? Apakah harus selalu yang tua mati dahuluan? Enggak. Bahkan lahir langsung mati itu ada kan? Ya dah, yang remaja meninggal dunia banyak. Apalagi musim COVID-19, Corona ini. Corona itu enggak melihat usia, mau nempel di mana saja ya, terserah dia kan gitu ya. Ini pembunuh, makhluk pembunuh yang luar biasa terhadap manusia. Artinya hidup di dunia ini tidak lama. Ya, kalaupun misalnya sebut ada seorang yang mulai lahir sampai usia 50 tahun, berarti cuma 50 tahun, kemudian kena COVID-19, matilah dia bahkan dikubur dia. Lah, dikubur mulai hari penguburan sampai menunggu kiamat. Kapan kiamat? Belum tentu, kita nggak tahu ya enggak? Jadi ini panjang sekali penungguan tersebut. Usia menunggu seorang di kuburan ini panjang sekali, sampai apakah orang yang mati itu kelak masuk neraka atau masuk surga? Ini lama. Jelas ya? Karena itu hidup di dunia ini jangan terlalu menggebu-gebu untuk meraih dunia, karena itu habaan mansura, tiada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana yang baik? Boleh kita mencari dunia, tapi jangan lupa memperdalam urusan akhirat, ibadahnya ditata ya dah. Segala macam yang bisa meraih pahala-pahala untuk sangu atau bekal menghadap Allah SWT harus ditata. Demikian kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amal perbuatanmu sebelum engkau dihitung oleh malaikat. Jadi kalau hari ini misalnya mulai dari pagi
sampai malam tidur. Sebut saja pagi itu mungkin lebih mudah dihitung jam 4 misalnya, mulai jam 4 pagi, kalau malam ya kita katakan jam 10 malam lah. Itu banyak mana kita mencari pahala dengan mendapatkan dosa, banyak malah dihitung. Begitu kurang lebih. Kalau kita sudah pandai menghitung, ada diagram gitu ya, misalnya ada bikin data ya, mulai pagi jam sekian saya melakukan ini, jam sekian ini, wah yang ini maksiat, habis itu ini pahala, ini maksiat ya. Itu kalau dihitung, sebut saja pahalanya itu 80%, maksiatnya 20%. Ini termasuk orang yang beruntung, ya dah. Bukan untuk bangga-banggaan ini, bukan, tapi untuk diri sendiri. Hasibu anfusakum, hitunglah amal perbuatanmu sendiri qabla an tuhasabu, sebelum dihitung oleh malaikat. Tapi kalau misalnya pagi nih, pagi bangun tidur sudah mencuri, habis agak siang sedikit menipu, kemudian berbohong, kemudian baru salat zuhur misalnya, ya salat zuhur. Jadi ibadahnya cuma sholat saja ini misalnya ya, salat subuh, kemudian salat zuhur, salat asar, ya 5 kali lah dalam sehari. Lainnya maksiat, gimana? Hitung aja, itu pertanda bahwa orang tersebut jurusannya sudah jelas kemana? Ke neraka, naudzubillah min dzalik, karena dia lebih pandai mengumpulkan dosa daripada mengumpulkan pahala dan pahala. Jelas ya? Silakan Ustaz. Bagaimana tidak, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kehidupan yang sangat sederhana, bukan karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk mencari dan mengumpulkan harta, namun kesederhanaan yang beliau peragakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai pilihan hidup. Subhanallah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi nabi, beliau itu memilih hidup sederhana. Mungkin lebih mudah dikatakan memilih hidup miskin. Ya, kenapa? Iya, saya katakan memilih karena Rasulullah itu ahli dagang. Rasulullah itu masih muda, belasan tahun. Ini manajemen perdagangannya luar biasa. Tatkala beliau mengikuti pamannya untuk dagang ke negeri Syam dengan modal dari Siti Khadijah, calon istrinya, ya. Ini luar biasa. Beliau menerapkan satu metode yang tidak diterapkan oleh rombongan yang biasa berdagang gitu. Saya katakan misalnya ini ada 9 orang, ini satu rombongan, ya. Pimpinannya adalah paman Nabi, yaitu Abu Thalib misalnya. Kemudian Nabi ikut, ya sudah ikut, padahal waktu masih muda. Sehubungan semuanya ini mengambil modal dari Siti Khadijah, kasih modal, misalnya saya katakan 1 juta, kan 9 juta. Rasulullah mendapatkan juga 1 juta, ya. Sehingga pada saat perdagangan itu Siti Khadijah mengeluarkan uang berapa? Modal 10 juta. Subhanallah, umumnya, saya katakan umumnya, Fulan bin Fulan ini kembali kepada Siti Khadijah misalnya membawa uang 1.100.000, jadi keuntungannya berapa? 100. Ini 1.100.000, sehingga terkumpul 9 kali 100, 900. Subhanallah, dari Rasulullah beda. Rasulullah mendapatkan 200 dari keuntungannya dalam 1 bulan, hitungan 1 bulan. Kenapa? Karena mereka ini kalau dagang 1 bulan baru pulang, sedangkan Rasulullah enggak. Dalam 1 bulan bisa 2 kali dagang, sehingga mendapatkan lebih keuntungan. Aneh ini. Kata Siti Khadijah, ini luar biasa, ini anak muda, ini manajemen perdagangannya luar biasa. Kenapa bisa? Iya, ternyata kalau diteliti, misalnya rombongan yang 9 ini kalau jualan itu jualan eceran. Karena jualan eceran ya lakunya sedikit. Rasulullah beda. Dengan kejeniusan beliau mengatakan, saya mengambil keuntungan sedikit tapi laris. Itu kalau zaman sekarang katakan jualan secara partai, jadi ya, secara partai. Nah, bagaimana jualan secara partai? Kadang-kadang temennya ini karena kehabisan atau kurang, ya saya kan habis pulang, Rasulullah habis pulang ngambil lagi dagangan, akhirnya kulaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di masyarakat sekarang juga berlaku, ada toko yang ngecer, jualan eceran, tapi ada toko yang tempat kulaan. Kira-kira secara logika yang kita lihat, mana yang lebih laris? Yang kulaan itu jualan secara partai, ya, dalam jumlah
besar. Memang mengambilnya sedikit, tapi karena laris dia, maka keuntungannya lebih besar daripada yang eceran. Itulah sistem dagang yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kebanyakan orang jualan secara eceran, maka pemikiran Nabi dalam urusan dagang, kehebatan Nabi luar biasa dalam manajemen perdagangan. Beliau menerapkan sistem jualan secara partai. Kira-kira kalau tanya, Nabi Muhammad ini pandai dalam berdagang atau maaf bodoh di dalam berdagang? Pandai. Artinya karena beliau itu pandai, maka kemungkinan besar kalau beliau melanjutkan perdagangan, jadilah konglomerat kaya raya. Betul? Tapi subhanallah, Nabi Muhammad tatkala diutus menjadi Nabi, Rasul, beliau memilih hidup sederhana. Ilmu perdagangan yang bisa mendatangkan uang, harta dan segala macam beliau tinggalkan, dan beliau lebih banyak khalwat, yaitu menghadap kepada Allah SWT, mengajarkan ilmu syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi beliau miskin bukan karena tidak bisa kerja, bukan karena males, tapi pilihan hidup luar biasa. Silakan Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberitahukan, Rasulullah SAW selalu tidur di atas tikar. Ketika beliau bangun, tampak jelas bekas tikar itu di kulitnya. Ya, Rasulullah kalau tidur lebih memilih tidur di atas tikar. Padahal beliau ini pernah dimintai, seperti pelajaran yang berapa waktu yang lalu, dimintai orang yang mau masuk Islam atau mu'alaf itu apa? Kambing sebanyak apa? 1 lembah dikasihkan. Berarti Rasulullah ini bisa kaya enggak? Bisa. Malaikat saja pernah menawari Rasulullah, kalau engkau mau ya Rasulullah, maka gunung itu akan saya jadikan emas, saya kasihkan engkau. Ya, itu pernah terjadi semacam demikian. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah memilih hidup dan tidur di atas tikar sehingga membekas. Kalau beliau tidur begini, misalnya di pipinya ini, kalau kita menggunakan tikar yang kasar itu kan kadang-kadang membekas. Ya, di pipinya ini ada kotak-kotak gitu ya, bekas seperti dilukis. Itulah yang Rasulullah lakukan. Padahal beliau itu mampu andai kata ingin kaya, karena beliau adalah seorang manajemen dalam perdagangan yang sangat handal. Luar biasa beliau. Tapi pilihan hidup justru pilih yang miskin. Silakan Ustaz. Kemudian ada sahabat yang mengusulkan, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami ambilkan kasur untukmu? Nah, ini sahabat perhatian. Murid-murid Rasul itu sangat perhatian kepada beliau. Ya, bukan berarti dibiarkan saja, enggak. Mereka ini prihatin, ya Allah ya Rasulullah, engkau kan nabi kami, rasul kami, kok bisa engkau tidur di atas tikar sehingga badanmu ini tampak, kalau sudah bangun bekas dari tikar kok kelihatan. Apa mungkin kalau kami kirim kasur agar engkau tidurnya lumayan lebih nikmat lah, kurang lebih begitu. Seperti kita ini kan, kalau dapat tikar dengan kasur pilih mana? Pilih kasur, ya enggak? Kalau kasurnya tipis sama spring bed yang begini, kira-kira pilih mana? Pilih spring bed yang dan lain sebagainya. Itu kita, bukan seperti Rasulullah, ya enggak? Kurang bisa meniru kita ini, masih pilih yang enak dan enak kita ini ya. Tapi hendaklah kita tahu kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, apalah artinya dunia ini buat diriku? Aku di dunia ini bagaikan orang yang bepergian dan berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah, itu jawaban Nabi. Kenikmatan dunia itu apa sih artinya untuk saya? Kata beliau, ya, saya ini hidup di dunia ini ibarat orang pergi. Namanya orang pergi kan punya tujuan, ya. Orang pergi punya tujuan, entah itu tujuan tetap atau tidak tetap. Misalnya orang nggak punya rumah tapi dia pergi, mau ke masjid, mau ke musola, mau ke pos kamling, ya dah. Kalau malam hari harus tidur di mana, berpikir orang itu mau bikin kemah, itu namanya tujuan. Dan bepergian itu sebentar, nanti tujuan saya adalah akhirat. Terus ada apa saya harus menikmati kehidupan yang saya ini cuma pergi saja. Kita ini kalau pergi kan susah-susah gimana gitu ya, dikatakan as-safaru kit'atun minal azab. Orang bepergian itu sebenarnya adalah kit'atun, cuplikan sebagian dari azab, siksa. Nggak enak kok, seenak-enak orang pergi itu masih enak di rumah. Masalah makan saja, ya dah.
Orang kalau bepergian itu pasti ada saja kendala-kendala. Mau makan, mau cuci pakaian, apalagi ya, mau cari tempat tidur pun kadang-kadang ini tidak senikmat yang ada di rumah. Apalagi misalnya orang sudah tua, ada orang punya penyakit tertentu, kalau di rumah dia bisa istiqomah begini, penyakitnya ini, obatnya ini dan itu, gitu ya, tahu. Begitu pergi dianggap semuanya darurat, ya enggak? Bahkan pakaian pun kalau namanya orang pergi itu semua dianggap darurat. Wah, ini cucinya bagaimana? Sudahlah, dibungkus aja bekas yang kotor ini dengan ini. Wah, hasil namanya apa? Orang bepergian itu dikatakan qit'atun minal azab, cuplikan dari siksa sebenarnya ya. Lah, kalau kita musafirnya itu di dunia, tujuan kita akhirat, maka safar kita di dunia ini juga qit'atun minal azab. Apa itu? Sedikit cuplikan dari siksa. Loh, kalau orang tersiksa itu apa mau menikmati? Ya kan enggak kan? Besok di akhirat saja di tempat tujuan dinikmati. Kurang lebih begitulah ajarannya. Silakan Ustaz. Menjalani kesenangan hidup di dunia yang berlebih-lebihan, apalagi jika sampai melanggar aturan syariat, termasuk dari kesalahan yang seringkali dilakukan oleh kebanyakan orang. Al-Quran menyatakan yang artinya mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Ya jelas, kalau di dalam safar di dunia ini berlebih-lebihan, itu ya justru menyulitkan diri sendiri. Contoh begini ya, saya katakan saya saja, kalau saya musafir bepergian itu berlebih-lebihan. Misalnya nih ya, saya suka makan kacang misalnya, saya suka makan jagung misalnya, saya suka makan roti, saya suka makan apa ya, makanan-makanan yang sekarang itu apa, misalnya negosari gitu ya, masakan-masakan makanan Jawa itu ya, dan sebagainya. Saya suka rawon, saya suka soto, saya suka gulai, itu berlebihan. Saya bawa semua dari rumah. Kira-kira gimana yang terjadi? Saya musafir, kalau saya bawa tas, bumbu-bumbu semua saya bawa, berat enggak kira-kira? Berat, itu namanya berlebihan. Ya enggak? Tapi mestinya orang itu berpraktis. Kalau sekarang sampai sekarang bawa uang aja yang banyak, tapi karena berlebih-lebihan, semua dibawa, uang dibawa, bumbu-bumbu dibawa, bahkan panci dibawa. Ini namanya berlebih-lebihan, akan menyulitkan diri sendiri. Gambarnya seperti itu. Demikian juga di dunia ini, orang yang musafir di dunia ini kemudian berlebih-lebihan mengumpulkan harta dan harta sama halnya dengan orang musafir membawa bekal yang membawanya saja nggak mampu dia, sampai pakai gerobak, pakai gini kan susah ya. Ini kurang elok, jelas ya. Maka bolehlah orang bepergian itu dengan membawa bekal secukupnya ya, untuk keduniaannya, jelas ya. Jadi misalnya bawa baju yang secukupnya, itu kan keduniaan namanya ya. Lah, adapun bekal yang paling bagus itu gimana kalau sampai di tujuan? Misalnya kepingin beli rumah di tempat tujuan, negara tujuan, berarti apa? Bawa uang yang banyak, bukan bawa baju yang banyak, koper yang banyak, atau isi koper yang melimpah ruah, sampai apa namanya, misalnya palu pun, paku pun dibawa dari rumah. Tak begitu orang bepergian yang cerdas, bawa uang yang banyak. Lah, uang ini adalah bekal. Lah, bekal ini di dalam kehidupan akhirat, dunia dan akhirat musafir ini adalah pahala. Cari pahala, ibarat itu uang untuk pergi ke negeri seberang. Di sanalah tempat kita yang akan abadi. Kita akan beli rumah di sana. Lah, rumah kita di akhirat bisa diambil atau dibeli dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Silakan Ustaz. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiduplah di dunia ini seakan-akan engkau orang asing atau orang yang sedang lewat sebentar. Hadis riwayat Bukhari. Ya, sama. Jadi anjuran ini ya, kalau engkau hidup di dunia ini, anggap engkau itu orang asing yang melewati suatu perkampungan. Gimana sih orang asing? Ya enggak? Misalnya orang asing itu kalau kita di negeri kita atau kampung-kampung kita harus lapor, kalau mau nginep 24 jam lapor RT, ya enggak? Nah, kemudian tempat nginepnya bagaimana? Kan ini sementara. Bukan, jangan jadikan kampung tempat kamu musafir itu tempat tinggal, jangan, bisa diusir kamu. Ya enggak?
Nah, ini karena kita musafir orang asing, kurang lebih begitu. Nah, di mana letaknya? Lah kalau sudah lewat di kampung tersebut untuk menuju tujuan utamanya kota, entah itu mudik, kota kelahiran, atau pergi ke suatu tempat untuk mencari maisha, ya itu tempat tujuan utama. Lah, sedangkan musafir kita di dunia ini ibarat kita lewat kampung seperti orang asing. Kalau jadi orang asing yang sopan, ya dah, kepada masyarakat yang sopan, ketok pintu kalau mau bertamu, biar tidak dilempari batu sama masyarakat. Kalau jadi orang asing lewat di situ dengan tertawa terbahak-bahak, wah, kemudian dia melakukan suatu apa yang dia masyarakatnya tidak suka, apa yang terjadi kira-kira? Ditangkap, dikira orang gila, bisa-bisa dipukuli, ya dah. Ini orang asing berbuat ulah, kurang lebih begitu. Kalau kita hidup berbuat ulah, malaikat ini marah misalnya. Ini gimana sih dari hidup di dunia cuman musafir orang asing ya, sudah berkaya, dipukul gimana, kurang lebih sakit juga kan. Artinya begitu. Kalau malaikat saja tidak suka, maka malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ini orang ini hidup di dunia aja sudah tidak punya adab, siksa ya Allah, aku sanggup mendatangkan, engkau perintahkan mendatangkan musibah bagi orang ini yang tidak taat kepadamu, karena ini apa namanya, sombong dia segala macam. Itu hidup di dunia. Kata orang Jawa, kakean macam katanya. Itu banyak ulah, banyak tingkah, akhirnya Allah murka. Tapi Allah murka ini dilewatkan perintah pada malaikat membawa musibah. Ini yang terjadi kalau kita kebanyakan tingkah hidup di dunia. Jelas ya, kalau kita adab sopan santun kita jaga, insya Allah akan dihormati oleh masyarakatnya. Ya, kalau di kampung kita sebagai tamu akan dihormati kita. Orang asing, oh tamu, masya Allah, beri makan, beri ini, sopan santun. Ada musola, kita tempat di situ, ikut berjamaah dengan masyarakat setempat. Ya dah. Bahkan kalau kita lagi punya sesuatu, kita bagi-bagi, walaupun tidak banyak. Misalnya begini, kita ini kebetulan membawa siwak. Tapi siwak kita ini ada 15 biji misalnya. Ya, siwak kan murah istilahnya, ya, nggak terlalu mahal sekali. Kita datang suatu kampung, kita temui tokoh masyarakat, ya dah, kita bertamu kepada mereka. Kemudian ketemu para kiai, para ulama, para ustadz, kita kasih siwak. Assalamualaikum Pak Kiai, ini hadiah dari saya cuma numpang lewat di sini, dan juga tadi mau sholat, saya akan sholat di sini. Sopan santun, memberi sedekah, kira-kira dicintai enggak? Dihormati. Tapi kalau kebanyakan tingkah, macam-macam tingkahnya, akan diapakan oleh orang kampung, diusir, bahkan dilempari, kurang lebih begitu ya. Demikian juga kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita berbuat baik, insya Allah para malaikat pun yang menyaksikan, dan bukan sekedar para malaikat, semua makhluk selain manusia, ya dah, yang tahu kalau kita ini orang baik akan mendoakan kepada Allah, ya Allah, orang itu loh baik, ampuni dia, kasih dia pahala yang banyak. Ini karena kita berakhlak yang mulia. Jelas ya? Silakan Ustaz. Menjadi kaya itu tidak dilarang oleh syariat, terutama jika kekayaan itu dipergunakan untuk kepentingan perjuangan agama Islam dan membantu umat Islam yang perlu dibantu, karena tidak mampu dalam menjalankan kehidupannya. Ya, bekerja sampai kaya itu nggak dilarang. Ya, apalagi kalau ada orang kaya kemudian uangnya untuk perjuangan Islam. Dulu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu kekayaannya luar biasa dan dipergunakan untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam memerangi kekafiran. Bagus kalau demikian. Itu namanya orang yang umumnya harta itu tidak dibawa mati, tapi orang kaya yang suka bersedekah, membantu perjuangan Islam, membantu pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan tempat pendidikan dan sebagainya, maka dikatakan hartanya dibawa mati. Hartanya dibawa mati dengan apa? Amal sedekah, yang sedekahnya itu akan menambah pahala, dan pahala ini boleh semacam demikian ya. Tapi dia tetap beribadah, tetap harus wajib beribadah. Kalau ada orang yang baik hati sedekah karena kaya tapi tidak mau sholat, tetap saja jurusannya neraka. Naudzubillah min dzalik. Jelas? Silakan Ustaz. Jadi yang diperbolehkan oleh syariat itu adalah mengumpulkan harta, namun bukan untuk ditimbun demi menumpuk kekayaan pribadi dan dinikmati diri sendiri. Karena setiap harta yang dimiliki oleh seseorang itu kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dari mana ia peroleh dan ia pergunakan untuk apa saja.
Tentu setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan selama hidup di dunia, termasuk urusan kepemilikan harta bendanya. Ya, gini gambarannya. Ya, misalnya saya punya uang 100.000. Ya, nah ini kalian misalnya punya uang 200.000. Kan banyak punya kalian kan 200.000. Itu besok di padang mahsyar saya ditanya, kamu dapat dari mana uang 100.000? Misalnya, oh saya bekerja ini dan itu. Kalau dihitungan menit ya, saya ditanya di padang mahsyar ini oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah itu membutuhkan waktu 1 jam. Ya, sudah habis itu selesai. Wah, kamu selamat masuk surga. Tidak? Nah, sedangkan yang punya 200.000 ditanya nggak bisa, nggak selesai 1 jam, sama bisa 2 jam. Jadi karena lebih banyak. Gimana kalau dapat uangnya itu 1 juta? Maka dia akan lebih sekian jam, 10 jam ditanya. Permasalahannya orang yang hidup di padang mahsyar itu padang mahsyar panas. Bahkan orang kafir itu yang sudah dinas masuk neraka, ya itu kalau di padang mahsyar mengatakan begini, kurang lebih, ya Allah, kalau memang kami ini atau aku ini memang sudah ditulis sebagai neraka, percepat saja saya masuk neraka, saya nggak kuat di padang mahsyar. Dikira di padang mahsyar itu dikira di neraka itu lebih dingin daripada padang mahsyar. Artinya padang mahsyar itu baik orang ini orang soleh, orang buruk, orang jahat, kafir, muslim, semua kan ditanya kan, dan melewati tempat itu ternyata di sana panas, gak kuat. Lah orang yang ahli masuk surga pinginnya kan sebentar, ya dah, aduh panas, pinjem payung langsung lari masuk surga. Ini bagi orang miskin karena tidak banyak pertanyaan. Kalau orang semakin kaya, setiap gampangannya itu 1 rupiah ditanya. Kalau punya uang 1 rupiah dari mana didapatkan, dari mana kemana dibelanjakan, cocok tidak cocok dengan syariatnya, itu jadi perhitungan. Kalau punya uang 1 juta, berapa rupiah, berapa kali, begitu kurang lebih. Jadi besok-besok di padang mahsyar itu yang lebih cepat diperhitungkan, dalam perhitungan itu durasi waktunya adalah orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya. Orang miskin dari kalangan orang muslim maka dia akan cepat masuk surga, kasarannya begitu. Bagi orang kafir akan cepat masuk neraka, ya dah. Sedangkan yang di padang mahsyar yang kaya-kaya itu masih antri panjang, antri. Kita ini loh kadang-kadang antri tiket untuk suatu kesenangan, antri tiket untuk suatu rekreasi, tapi antrinya kita nomor 100. Gimana, jenuh enggak? Kata orang sekarang boring kan gitu ya, antri. Gimana ini sudah antri, panasnya luar biasa ya. Bahkan digambarkan kan matahari itu akan ditarik oleh Allah sampai 1 depa, sehasta 1 depa, ya dah. Mungkin gambaran kalau 1 depa itu susah, anggap saja ini 1 atap. Loh, kalau matahari ini di atas ini, di atap ini, terus kita di sini, kira-kira bagaimana panasnya? Kita sekarang matahari berada di jutaan kilometer, kita berada di tanah lapang atau di jalan raya yang beraspal, ya dah. Kita tanpa pakai baju misalnya, mohon maaf ya, tanpa baju, kemudian kaki tidak pakai sandal, kita sendirian berdiri pada jam 11 sampai jam 2 misalnya. Apa yang kita rasakan di musim yang panas? Luar biasa panasnya. Itu padahal jarak antara mana? Jarak antara kita, kepala kita dengan matahari itu jutaan kilometer. Gimana kalau ditarik sampai ke atap situ? Oh, itulah yang ditakuti oleh orang-orang yang berada di padang mahsyar. Jadi sangat menakutkan. Karena itu untuk menyelamatkan diri kita ya, sebenarnya jangan terlalu mencari harta karena itu perhitungannya akan lama besok di padang mahsyar. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Ya ikhwan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kita ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita jadikan sebagai orang kaya, mudah-mudahan kita jadi orang kaya yang dermawan. Uang kita hambur-hamburkan dalam sedekah demi kepentingan umat Islam dan Islam itu sendiri ya. Mudah-mudahan dengan demikian kekayaan kita akan dihitung dengan cepat dan kita segera dimasukkan surga. Tapi andai kata kita jadikan orang miskin oleh Allah SWT, sebenarnya kita patut bersyukur, karena dengan miskin itu besok perhitungannya tidak terlalu lama. Kalau kita memang orang baik, kita miskin orang baik, di padang mahsyar cuma sebentar, segera masuk surga, kan begitu. Kalau saya tanya, ingin cepat masuk surga atau lama
aja masuk surga. Pingin cepet-cepet masuk surga tuh enggak? Apa jawabannya? Pingin masuk surga ya. Nah, orang kepingin masuk surga itu ya kalau bisa secepatnya. Cuman kalau kita sekarang di dunia ditanya, kamu pingin masuk surga enggak? Pingin, cepet enggak? Ya cepet, ya mati dulu. Nah, harus mati dulu. Kalau enggak mati dulu enggak bisa masuk surga. Wah, jangan mati dulu lah. Nah, ini manusia ya dah. Pingin masuk surga tapi enggak mau melewati apa yang semestinya dilewati bagi orang yang ingin masuk surga. Itulah manusia ya. Tapi mudah-mudahan dengan mengaji ini kita tidak, dalam hati kita tidak ada hubbud dunia, mencintai dunia dan dunia, rakus terhadap dunia. Mudah-mudahan tidak demikian. Adapun rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, mudah-mudahan kita bisa salurkan ke tempat-tempat yang menyebabkan kita ini cepat masuk surga. Padang perhitungan di padang mahsyar nanti. Allahumma amin. Ya ikhwan, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.